Sungguh sukacita bagi kami semua, di mana kami pada pagi hari ini boleh dipertemukan kembali di dalam persekutuan doa pagi dalam keadaan semuanya keadaan sehat. Itu semua karena oleh kasih serta pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memulai kebaktian pada persekutuan doa pada pagi hari ini, diawali dengan memuji Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan airnya, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, kami rindu Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Ya Bapa, kami seperti tanah kering yang selalu rindu akan air-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau selalu memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu memimpin kami. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus
Mari sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami selalu sapa di dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin setiap kami, mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan Roh-Mu ya Tuhan, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan dimampukan untuk menjalani kehidupan kami Tuhan, sesulit apapun Tuhan, namun kami selalu mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini hamba menyerahkan juga Ibu Dwi nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang boleh berbicara Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa ya Tuhan yang disampaikan, yang hendak Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, boleh sampai ke dalam hati kami. Dan kami Tuhan boleh dimampukan Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hendak menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali. Engkaulah perisaiku. Seberat apapun tantangan hidup kita, kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan mudah goyah. Iman kita tidak akan mudah roboh, karena kita dibangun oleh Tuhan di atas fondasi yang kuat, bukan di atas pasir yang mudah diombang-ambingkan oleh angin atau air. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus telah
Saya serahkan kepada Ibu Dwi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau memberkati kami dengan kekuatan-Mu, Engkau memberkati kami dengan perlindungan-Mu yang sempurna. Pagi ini Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk menerjemahkan kebenaran firman-Mu itu di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu ini boleh kami pergunakan dengan baik atas pertolongan Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita lagi tidak berasa 1 minggu berlalu. Nah Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu dalam persekutuan doa pagi, saya pernah menyampaikan renungan tentang firman yang telah menjadi daging, yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Firman yang telah menjadi daging itu juga telah menyelesaikan tugasnya dengan amat sangat luar biasa dan sempurna yang kita peringati melalui kematian, kebangkitan, dan besok kita akan bersama-sama merayakan kenaikannya ke surga. Hari ini kita akan merenungkan juga dari Injil Yohanes yang menunjukkan bahwa firman yang telah menjadi daging atau Yesus itu juga adalah Sang Allah yang kekal. Mari kita bersama-sama membuka atau membaca di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Kak Niko akan membantu kita untuk membacakan ayat-ayat ini. Silakan Kak Niko. Yohanes 10 ayat 22 sampai 30, demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Terima kasih Kak Niko. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yohanes mulai menuliskan semua ingatannya tentang hari-hari yang menakjubkan bersama Yesus, ia mulai mendeklarasikan keilahian Yesus secara tegas. Yesus adalah Allah, itulah tema dari Injil Yohanes. Jika sebagian besar orang sulit mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, demikian pula pada waktu itu dengan murid-muridnya. Bayangkan saja Bapak Ibu, mengapa murid-murid ini sulit mempercayai bahwa Yesus adalah Allah? Karena dalam keseharian mereka hidup bersama Yesus. Mereka makan bersama, mereka berjalan bersama, beraktivitas bersama, tidur bersama. Dan para murid ini juga menyaksikan sifat-sifat kemanusiaan Yesus yang lainnya. Sehingga berulang kali mereka diperhadapkan dengan pertanyaan yang membingungkan dan menggelisahkan.
siapakah orang ini? Demikian pula dengan orang-orang yang lain. Seperti halnya waktu kita baca tadi ya, di ayat 24, orang-orang Yahudi yang mengelilingi dia mempertanyakan, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Banyak orang yang digalaukan dengan siapa Yesus itu sebenarnya. Injil Yohanes ditulis untuk menjawab keraguan sebagian orang yang merasa bimbang, bahkan tidak percaya bahwa Yesus itu Allah sendiri dan keberadaannya bersifat kekal. Injil Yohanes diawali dengan ayat yang mengatakan pada pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang adalah Yesus Kristus juga di ayat 14 merupakan firman yang telah menjadi daging. Ini adalah suatu pernyataan yang mengejutkan bahwa Yesus, orang yang dikenal baik oleh Yohanes sebagai sahabat dan rekannya, sesungguhnya adalah Allah pencipta alam semesta yang hadir pada permulaan segala sesuatu. Yohanes menyaksikan kehidupan Yesus dari dekat, dan dalam perjalanan pemahaman imannya, Yohanes memiliki keyakinan yang mutlak tentang keilahian Yesus Kristus. Injil Yohanes berusaha menunjukkan bukti-bukti yang terpilih dengan cermat bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus tentang jati dirinya di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Mengungkapkan tentang kesetaraan Yesus dengan Allah. Dan ini adalah karakteristik kealahan yang dimiliki oleh Yesus. Kalau kita membaca dalam keseluruhan Injil Yohanes, kita akan menemukan 7 pernyataan Yesus tentang dirinya yang menyatakan bahwa aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, aku adalah pokok anggur yang benar. Dengan pernyataan-pernyataan ini, Yesus menyatakan secara kiasan peranannya dalam penebusan umat manusia dan penyediaan hidup yang kekal bagi umat manusia yang semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Meskipun secara verbal Yesus telah mengungkapkan keberadaan dirinya, namun tidak begitu mudah orang menjadi percaya begitu saja. Perlu bukti. Yohanes 10 ayat 38 mengatakan, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian, saya akan bacanya dari ayat 37. Kalau aku tidak melakukan pekerjaan yang ditugaskan Bapa, jangan percaya kepadaku. Tetapi karena aku melakukannya, percayalah akan apa yang kulakukan itu, meskipun kalian tidak mau percaya kepadaku. Dengan demikian kalian tahu dan mengerti bahwa Bapa tetap bersatu dengan aku dan aku tetap bersatu dengan Bapa. Yesus melakukan karya yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah sendiri. Tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus
dengan jelas menyatakan sifat kealahannya. Dari sekian banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, Injil Yohanes mencatat atau menyebutkan ada 7 tanda mujizat. Ketika pernikahan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus mengambil sesuatu yang merupakan bagian dari materi semata dan mengubahnya menjadi sesuatu yang senantiasa merupakan ekspresi sukacita dan kehidupan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan anak pegawai istana itu dari jauh dengan cara berfirman, seperti ketika ia dengan berfirman menciptakan isi dunia ini. Selain menyembuhkan penyakit yang dialami oleh si anak, Yesus juga menyembuhkan hati ayah yang hancur. Seperti dikatakan bahwa Yesus, dia diurapi untuk menyembuhkan orang yang hancur hatinya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Di sini Yesus menunjukkan kemampuannya untuk membebaskan mereka yang tertindas dan tertawan. Selama 38 tahun seorang manusia telah terbelenggu, tetapi Yesus membebaskan dalam sekejap. Manusia pun tertawan oleh kuasa dosa, dan oleh penebusan Tuhan Yesus, manusia telah dilepaskan dari dosa. Yesus memberi makan 5.000 orang, merupakan suatu karya yang menakjubkan tentang kerinduan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan terdalam hati manusia, yaitu rasa lapar akan Allah. Dia menggunakan simbol roti yang menggambarkan betapa dia sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan dan rasa lapar dari jiwa manusia. Selanjutnya, mujizat Yesus berjalan di atas air merupakan gambaran kemampuan Tuhan kita untuk memuaskan hati manusia dan membebaskan manusia dari musuh terbesarnya, yaitu ketakutan. Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Hal ini menggambarkan Tuhan Yesus berkarya atas kebutaan rohani dalam hidup manusia, sebagaimana umat manusia juga mengalami kebutaan rohani. Walaupun seringkali manusia itu lebih takut mengalami kebutaan fisik daripada kebutaan rohani. Mujizat yang menurut manusia luar biasa, yaitu ketika Lazarus dibangkitkan dari kematian setelah Lazarus dikuburkan. Tindakan ini melambangkan kelepasan bagi mereka yang seumur hidupnya telah terbelenggu oleh rasa takut kalau meninggal dunia. Tetapi ada beberapa orang juga yang siap untuk menghadapi kematian, tidak takut mati, tetapi takut kalau ditinggal mati atau tidak siap menghadapi kematian orang yang dikasihinya. Nah, kita ini termasuk golongan yang mana? Golongan yang takut mati atau takut ditinggal mati oleh orang yang dikasihi. Walaupun kenyataannya kedua-duanya akan terjadi. Lazarus dibangkitkan dari kematian merupakan lambang Yesus berkuasa atas kematian, sehingga manusia tidak lagi merasa takut untuk menghadapi kematian ataupun ditinggal mati. Dengan tanda-tanda mujizat yang ditulis oleh Yohanes membuktikan secara pasti bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Kehadirannya menjangkau seluruh segi kehidupan manusia. Dialah pribadi yang diurapi, yang dijanjikan oleh Allah, yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Yohanes 21 ayat 25 mengatakan, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus,
Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, Yohanes menuliskan sebagian tanda-tanda mujizat, tetapi jauh lebih banyak lagi apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuk menunjukkan karyanya sebagai Allah semasa hidupnya di dunia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau manusia mengakui Yesus adalah Allah hanya karena melihat tanda-tanda dan mujizat, maka imannya akan mudah tergoyahkan. Demikian pula ketika mengharapkan mujizat terjadi dalam hidupnya, dan jika mujizat itu terjadi, maka akan percaya. Tetapi kalau mujizat itu tidak terjadi, maka kepercayaannya itu menjadi ragu-ragu. Nah, itu suatu hal yang tidak benar. Satu contoh iman yang tidak bersandar pada tanda dan mujizat adalah di dalam Alkitab, yaitu iman Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ketika mereka diperhadapkan pada perapian yang menyala yang akan merenggut nyawa dan jiwa mereka. Mereka mengatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu artinya adalah bahwa mau Tuhan itu melakukan mujizat atau tidak, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan tidak menyangkal imannya kepada Tuhan. Suatu keteguhan iman tentang Allah yang tidak berdasar pada tanda dan mujizat. Ya, meskipun akhirnya Allah turun tangan untuk membantu mereka, menolong mereka, menyatakan kuasanya kepada mereka, memberikan kelepasan dari bahaya yang mengancam. Yang membuktikan lagi bahwa Yesus adalah Allah, yaitu adalah kuasa Yesus untuk mengampuni dosa. Ketika diperhadapkan kepada Yesus, seorang yang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya, Yesus melihat iman mereka dan berkata kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus menuai kritik dari orang-orang Yahudi ketika menyatakan dosamu sudah diampuni. Karena yang hanya bisa mengampuni dosa adalah Allah sendiri. Oleh sebab itu, bila kita melihat Yesus datang dengan kuasa untuk mengampuni dosa, melakukan penebusan dan tawaran keselamatan yang diberikan kepada manusia, maka kita menjadi tahu bahwa Yesus adalah Allah. Bukan hanya mengampuni dosa, melainkan Yesus juga menegaskan bahwa Dia sendiri adalah pribadi yang tidak berdosa. Nah, dan tentu saja pribadi yang tidak berdosa ini menjadi suatu atribut bagi kealahan Yesus. Yesus sebagai Allah yang kekal ditunjukkan melalui pernyataannya dalam beberapa ayat. Di Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 8 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah yang kekal. Juga melalui tanda yang dapat dilihat oleh manusia atau murid-murid pada waktu itu tentang kekekalan Yesus, yaitu kebangkitannya dari antara orang mati,
kemenangannya atas kuasa maut yang tidak mengalami kebinasaan dan kuasanya yang tidak berkesudahan. Dari keberadaan Yesus sebagai Allah yang kekal, Dia juga mengharapkan bahwa manusia, juga kita, juga akan memiliki hidup yang kekal. Allah senang bersama-sama dengan manusia. Allah senang bersama-sama dengan kita di dalam kekekalan. Untuk itu, Ia menyiapkan tempat bagi kita di dalam kekekalan. Yohanes 14 ayat 2 dan 3 mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Ini adalah suatu penghiburan bagi kita semua. Namun tidak sembarang orang yang dapat masuk di dalam kekekalan. Persyaratannya adalah seperti yang dituliskan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal bukan hanya menunjuk kepada suatu keberadaan tanpa akhir, tetapi lebih mengarah kepada perubahan kualitas kehidupan yang datang melalui persekutuan atau persatuan dengan Kristus. Intisari dari hidup yang kekal adalah hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah di bumi akan menentukan hubungan kita dengannya di dalam kekekalan. Jika kita belajar untuk mengasihi dan mempercayai Yesus sepenuhnya, maka kita akan diundang untuk menjalani kekekalan bersama Dia. Yohanes 20 ayat 31 mengatakan, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Inilah tujuan dari ditulisnya Injil Yohanes, yaitu supaya kita percaya dan memiliki iman bahwa Yesus adalah Mesias. Ia adalah Allah yang kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan kita. Dia menyediakan kekekalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita. Untuk itu, mari kita mencari sesuatu yang bersifat kekal. Melakukan sesuatu yang akan kita lakukan di dalam kekekalan. Sebab kita akan menghabiskan jauh lebih banyak waktu di kehidupan yang akan datang daripada di kehidupan yang sekarang. Tujuan dari ditulisnya Injil Yohanes juga supaya kita juga memahami Tuhan sebagai milik yang harus kita pertahankan melebihi apapun. Kalau untuk hal-hal yang menjamin hidup kita yang terbatas ini, kita maunya awet atau lama, apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan hidup kita yang akan datang. Tentu jauh akan kita pertahankan lebih dengan sungguh-sungguh dari kehidupan kita yang terbatas ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dengan mempertimbangkan kekekalan, maka nilai-nilai hidup kita juga akan mengalami perubahan. Kita akan menggunakan apapun yang ada pada diri kita, dan bahkan kita akan menggunakan hidup kita secara lebih bijaksana lagi.
Kita akan lebih menghargai sebuah relasi atau hubungan dan juga menghargai karakter bila dibandingkan dengan prestasi, kekayaan, dan kesenangan yang terbatas. Kehidupan kita sekarang ini adalah persiapan untuk menghadapi kehidupan kita selanjutnya. Mari kita hidup untuk sesuatu yang bernilai kekal. Kita mohon kepada Tuhan agar kita diberi kekuatan serta kesanggupan untuk menjalaninya dan bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan untuk kehidupan kami. Engkau menginginkan kami untuk bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan, sebab Engkau adalah Allah yang kekal. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang telah berlalu dari pendengaran kami ini, biarlah akan senantiasa tertanam di dalam hati kami, sehingga apabila kami melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami boleh mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami menaikkan doa kami. Amin. Saya serahkan kembali kepada Bu Ati. Hari ini yang sudah memberkati kami semua tentunya yang sudah hadir. Kita mengucap syukur, kita dipilih oleh Tuhan, kita udah ditebus, kita udah diselamatkan. Mari kita meresponinya dengan kita melakukan hal-hal yang bersifat kekal. Minta bimbingan dan penyertaan Tuhan sehingga kami semua boleh dimampukan. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Pokok doa syafaat sudah saya bagikan. Silahkan melihat di layar. Jika ada yang belum mendapatkan, boleh mengambil pokok-pokok doa yang sudah tertera di layar. Kita akan memuji Tuhan, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua Tuhan bisa lakukan di dalam hidup kita ya. Terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Jika aku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun karya Tuhan. Ketika ku berdoa
Segala kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Jika aku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya untuk setia, bukan karena kekuatan, namun Kau-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa untuk setia, jika aku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kau-Nya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa, nanti doa penutup dan minta kesediaan Bapak Edi. Kami pagi ini juga mengingat untuk jemaat-jemaat yang pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan mereka, diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini dan tiap-tiap hari. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, hanya menyenangkan hati Tuhan, hanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami dan pengharapan, sehingga hari demi hari semakin membaik, dan membaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.